Huh? 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 Laban al Yao Ready. Pitau, pitau, pitau mania. Pitau, pitau, pitau mania. Pitau, pitau, pitau mania. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Prilia Hanifa dan bersama rekan saya. Saya Haikal Ismail. Dan perkenalkan, nama saya Rangga Fadilah. 2 hours later. Sebelum masuk pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai latar belakang dan pengertian perbankan syariah. Nah, perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Nah, bank sendiri berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, perbankan syariah berkembang sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional. Berbeda nih dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, kemitraan, transparansi, serta menghindari praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, atau ketidakjelasan dan maisir atau spekulasi. Dalam hukum penyelenggaraan perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Selanjutnya, apa sih perbankan syariah itu? Nah, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah ini mencakup segala hal nih yang berkaitan dengan bank syariah maupun unit usaha syariah, mulai dari kelembagaan, kegiatan usaha, hingga tata cara pelaksanaannya. Dalam menjalankan operasionalnya, perbankan syariah ini memiliki beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama nih ada larangan riba, sehingga transaksi tidak menggunakan sistem bunga. Lalu yang kedua, prinsip bagi hasil, yaitu keuntungan maupun resiko dibagi secara adil seluruh kesepakatan antara bank dan nasabah. Nah, yang ketiga, larangan gharar, yaitu menghindari adanya ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Yang keempat, ada larangan maisir, sehingga transaksi tidak mengandung unsur perjudian maupun spekulasi yang berlebihan. Yang kelima, seluruh transaksi hanya dilakukan pada usaha-usaha yang halal sesuai syariat Islam. Nah, selain itu, perbankan syariah juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, amanah, dan juga transparansi serta kemitraan. Nah, sehingga hubungan antara bank dan nasabah bukan hanya sebagai pemberi nih pinjaman dan peminjam, tetapi sebagai mitra yang saling bekerja sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah memiliki beberapa landasan hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usahanya. Yang pertama adalah Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama yang mengatur prinsip-prinsip muamalah, melarang riba, gharar, dan maisir, serta mengajarkan keadilan dalam setiap transaksinya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, terdapat Fatwa DSN MUI yang menjadi pedoman dalam penerapan berbagai akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wadiyah. Selain itu, operasional bank syariah juga diawasi melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK serta Bank Indonesia yang mengatur kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan pengelolaan likuiditas syariah. Dengan adanya dasar hukum tersebut, perbankan syariah dapat beroperasi sesuai prinsip syariah sekaligus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai produk dan jasa perbankan syariah. Secara umum, produk perbankan syariah terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah produk penghimpunan dana.
yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui akad wadiah atau titipan dan mudharabah atau sistem bagi hasil. Melalui produk ini, masyarakat dapat menyimpan dananya dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah. Yang kedua adalah produk pembiayaan. Bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah menggunakan berbagai akad seperti murabahah untuk jual beli, musyarakah dan mudharabah untuk kerjasama usaha, serta ijarah untuk sewa menyewa. Seluruh pembiayaan dilakukan tanpa menggunakan sistem bunga. Yang ketiga, produk jasa. Bank syariah menyediakan berbagai layanan transaksi seperti transfer, pembayaran tagihan, ATM, mobile banking, internet banking, dan QRIS. Selain itu, bank syariah juga menyediakan layanan keuangan sosial seperti pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan beragam produk dan layanan tersebut, perbankan syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan transaksi keuangan masyarakat, tetapi juga tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah Islam. Setelah memahami produk dan jasa perbankan syariah, selanjutnya saya akan membahas profil Bank Syariah Indonesia atau BSI yang menjadi studi kasus dalam makalah ini. BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang resmi berdiri pada 1 Februari 2021 sebagai hasil merger 3 bank syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat industri perbankan syariah nasional dan meningkatkan daya saing di tingkat global. BSI juga memiliki visi menjadi top 10 Global Islamic Bank berdasarkan kapitalisasi pasar. Untuk mewujudkan visi tersebut, BSI terus meningkatkan kualitas layanan serta mengembangkan inovasi digital. Beberapa layanan digital yang telah tersedia antara lain BSI Mobile, pembukaan rekening secara online, dan QRIS. Melalui layanan tersebut, nasabah dapat bertransaksi dengan lebih mudah, cepat, dan aman tanpa harus datang ke kantor cabangnya. Dengan berbagai inovasi tersebut, BSI diharapkan mampu menjadi bank syariah yang modern, kompetitif, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Setelah mengenal profil Bank Syariah Indonesia, selanjutnya saya akan membahas mengenai implementasi prinsip syariah pada BSI. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam, BSI menerapkan berbagai jenis akad dalam setiap produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah. Penerapan akad ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga terhindar dari praktik riba, gharar atau ketidakjelasan, serta masyir atau spekulasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Setiap produk di BSI memiliki akad yang berbeda, disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan nasabah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami fungsi dari masing-masing akad tersebut. Adapun akad yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia meliputi akad wadiah, akad mudharabah, akad murabahah, akad musyarakah, dan akad ijarah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai digitalisasi layanan perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia atau BSI. Seiring perkembangan teknologi, BSI terus melakukan transformasi digital untuk memberikan layanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu layanan unggulannya adalah BSI Mobile yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi seperti transfer, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, hingga transaksi keuangan syariah lainnya langsung melalui smartphone. Selain itu, terdapat QRIS BSI yang memudahkan pembayaran digital hanya dengan memindai kode QR, sehingga transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan aman. BSI juga menyediakan pembukaan rekening secara online melalui e-KYC, sehingga masyarakat dapat membuka rekening tanpa perlu datang ke kantor cabang. Tidak hanya layanan perbankan, BSI juga menghadirkan layanan digital JISWAP
yang memudahkan masyarakat menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui satu platform. Melalui berbagai inovasi tersebut, BSI membuktikan bahwa transformasi digital dapat berjalan seiring dengan penerapan prinsip-prinsip syariah, sehingga layanan yang diberikan tetap modern, praktis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, saya akan menyampaikan analisis studi kasus implementasi perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia atau BSI. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, BSI telah menerapkan prinsip syariah melalui berbagai akad seperti wadah, mudaharabah, muharabah, musyarakah, dan ijarah, sehingga setiap produk dan layanannya sesuai dengan ketentuan syariah. BSI juga memiliki beberapa keunggulan, diantaranya jaringan yang luas, produk yang beragam, serta layanan digital yang terus berkembang untuk memberikan kemudahan kepada nasabah. Namun, BSI juga masih menghadapi beberapa tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, persaingan dengan bank konvensional, serta risiko keamanan siber seiring dengan perkembangan layanan digital. Meskipun demikian, kehadiran BSI telah memberikan dampak positif, terutama dalam mendukung perkembangan UMKM, mendorong pertumbuhan industri halal, serta meningkatkan inklusi keuangan syariah Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan solusi dan strategi pengembangan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan agar BSI terus berkembang. Pertama, meningkatkan literasi keuangan syariah melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang memahami manfaat perbankan syariah. Kedua, terus mengembangkan inovasi produk dan layanan digital agar lebih mudah digunakan, aman, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah di era digital. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan di bidang perbankan syariah, teknologi, dan pelayanan, sehingga mampu memberikan layanan yang lebih profesional. Terakhir, memperluas kerjasama dengan pemerintah, UMKM, lembaga pendidikan, dan pesantren untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah serta memperluas jangkauan layanan BSI kepada masyarakat. Dengan strategi tersebut, diharapkan BSI dapat terus tumbuh, meningkatkan daya saing, dan memperkuat posisinya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Sekian, terima kasih. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah ini merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti keadilan, transparansi, dan bagi hasil, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maisir. Melalui studi kasus pada Bank Syariah Indonesia atau BSI, dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip syariah telah diterapkan dalam berbagai produk, layanan, dan inovasi digital. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan prinsip dengan bank konvensional, BSI ini terus melakukan pengembangan agar mampu memberikan layanan yang lebih baik dan berdaya saing. Dengan demikian, BSI diharapkan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.